5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 8 nih, Praja Muda Karana, subtema 4, Aku Suka Berkarya, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Mereka sedang bermain lompat tali adik-adik. Apakah adik-adik masih ingat dengan permainan lompat tali? Bermain lompat tali bisa menggunakan berbagai jenis alat. Salah satu alat bermain lompat tali adalah karet seperti ini adik-adik. Kumpulan karet bisa dijalin sampai membentuk tali yang panjang. Nah, menjalin karet termasuk membuat karya. Adik-adik, bermain lompat tali itu juga membutuhkan keterampilan. Bermain lompat tali juga membutuhkan daya tahan kaki yang baik. Cobalah lakukan kegiatan berikut ini. Kegiatan ini untuk melatih daya tahan kaki kalian. Nah, kalian ya awalnya jongkok, lalu kalian melompat adik-adik ya, dengan tangan itu di belakang kepala kalian. Nah, kalian setelah lompat lalu jongkok lagi. Nah, ini untuk melatih daya tahan atau kekuatan kaki kalian. Bermain lompat tali tadi membutuhkan keterampilan ya, keterampilan melompat. Kalian harus bisa mencobanya sampai kalian bisa adik-adik. Jangan mudah menyerah. Nah, adik-adik lakukan tahapan kegiatan berikut ini. Yang pertama, berdiri tegak dan buka kaki selebar bahu. Setelah itu, letakkan kedua tangan di belakang kepala. Lakukan gerakan jongkok seperti ini ya adik-adik ya. Setelah itu angkat kedua kaki bersama-sama, lalu meloncatlah setinggi yang kalian mampu. Saat posisi badan mendarat, lakukan secara perlahan, kembali pada posisi jongkok lagi. Nah, ulangi kegiatan tersebut beberapa kali sampai kalian merasa itu sudah paling akhir ya. Maksudnya kalian sudah paling mampu berapa kali meloncatnya adik-adik. Jadi kalian akan belajar memperkuat otot kaki kalian. Salah satu kegiatan pramuka yang menarik adalah lintas alam. Nah, kegiatan lintas alam atau penjelajahan merupakan kegiatan yang menantang adik-adik. Melalui kegiatan lintas alam, anggota pramuka ini akan belajar mengenal lingkungan. Kegiatan berjalan-jalan sambil mengenal lingkungan itu pasti sangat menyenangkan. Nah, kegiatan berjalan juga berguna untuk meningkatkan daya tahan kaki kita. Sebelum melakukan kegiatan lintas alam, anggota pramuka itu berlatih berbagai keterampilan. Ada keterampilan menentukan arah mata angin dan membaca denah. Ada juga keterampilan membaca dan membuat peta perjalanan. Nah, peta perjalanan ini digunakan sebagai petunjuk dalam perjalanan adik-adik. Berikut ini adalah denah lokasi perkemahan pramuka. Nah, ini adik-adik ya, denah lokasi perkemahan pramuka ya. Di sini denah lokasi perkemahan ini menunjukkan posisi setiap tempat dengan baik ya. Misalnya ini perkemahannya di sini ya. Ini ada tandanya ya adik-adik ya. Kalau ini tanda tungku ya. Kalau seperti ini ada meja makan. Lalu tanda ini air minum ya. Kalau tanda persegi panjang ini MCK atau toilet ya, atau tempat kamar mandi. Nah, kamar kecil di sini kita lihat meja makan ada di sebelah timur tenda pembina ya. Jadi meja makan ini berada di sebelah timur
tenda pembina adik-adik. Lalu kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama ya. Lalu pusat air minum ya di sini ya, pusat air minumnya ada di sebelah utara dari meja makan. Nah, ini meja makannya. Sementara tungku ada di sebelah selatan tenda anggota pramuka. Nah, seorang anggota pramuka akan menuju ke tenda pembina ini. Tentukan arah yang harus dilewati anggota tersebut. Arah yang harus dilalui seorang anggota pramuka menuju tenda pembina adalah: pertama, dari tenda anggota pramuka akan berjalan ke arah barat. Ya, ini ya, dari sini akan berjalan ke arah barat menuju ke tempat air minum. Dari tempat air minum ini, anggota pramuka akan berjalan ke arah selatan menuju meja makan. Dari meja makan ini, anggota pramuka akan berjalan ke barat menuju tenda pembina. Nah, anggota pramuka itu sudah akan sampai di meja atau di tenda pembina. Adik-adik yang hebat, cobalah nih membuat denah menuju lokasi perpustakaan di sekolah kalian. Gunakan simbol sesuai dengan imajinasi kalian. Lengkapi denah lokasi perpustakaan dengan keterangan arah mata angin. Nah, denah dan peraturan perpustakaan itu sangat bermanfaat loh untuk pengunjung. Manfaat peraturan itu untuk mengatur agar kegiatan itu berjalan dengan baik, dan peraturan itu harus kita taati adik-adik ya, bukan kita langgar. Di sini ada bacaan yang berjudul Peraturan dan Sikap Adil di Perpustakaan. Ada beberapa peraturan yang diterapkan di perpustakaan. Hal ini dilakukan agar ruang perpustakaan tetap nyaman dan menyenangkan untuk pengunjungnya. Ada peraturan yang harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Ada pula peraturan yang harus dilakukan oleh pengunjung perpustakaan. Adik-adik, kalian pernah kan pergi ke perpustakaan sekolah kalian? Apa yang harus kalian lakukan di perpustakaan kalau kalian ingin meminjam buku? Itu biasanya ada peraturannya. Salah satu peraturan di perpustakaan adalah merapikan ruangan secara rutin. Peraturan itu harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Nah, saat merapikan ruangan, petugas perpustakaan akan memperhatikan arah mata angin. Nah, petugas perpustakaan juga berkewajiban melayani pengunjung dengan baik. Ini tugas dari petugas perpustakaan atau pustakawan ya namanya adik-adik. Nah, untuk membuat perpustakaan itu nyaman, ada juga peraturan peminjaman buku. Petugas perpustakaan akan menetapkan nih adik-adik batas waktu peminjaman. Jika ada kerusakan atau kehilangan, peminjam itu berkewajiban untuk memperbaiki atau menggantinya. Nah, aturan peminjaman buku itu dilakukan untuk keadilan. Aturan diterapkan agar semua anggota perpustakaan itu mendapatkan kesempatan sama dalam meminjam buku. Memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota merupakan sikap yang adil. Nah, sikap adil ini termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini simbolnya adalah padi dan kapas ya adik-adik ya. Lambang padi dan kapas ini menunjukkan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kekayaan ini hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, adik-adik yang hebat, perhatikan nih beberapa peraturan perpustakaan berikut ini. Adakah kaitan aturan tersebut dengan sikap pengamalan sila Pancasila? Dan sebutkan nih bunyi dan simbol sila Pancasila yang sesuai dengan aturan tersebut dan berikan pula alasannya. Contohnya, aturan yang pertama adalah meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Iya adik-adik ya, meminjam buku itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nah, sikap ini
termasuk dalam sila keberapa? Nah, kalau kita meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan kita mengembalikannya tepat waktu, otomatis teman-teman kita yang lain yang akan meminjam buku itu juga bisa meminjamnya, adik-adik. Jadi di sini ada sikap adil. Nah, sikap adil itu sesuai dengan sila kelima. Bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya apa kok sila kelima? Karena mengembalikan buku sesuai dengan waktunya yang ditetapkan, artinya kita bisa memberikan kesempatan yang sama untuk yang lainnya itu bisa meminjam buku tersebut. Lalu peraturan yang kedua, memperbaiki buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan yang hilang. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Tentunya iya, adik-adik. Sesuai dengan sila keberapa? Nah, kalau memperbaiki buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan yang hilang, itu berarti sesuai dengan sila kelima. Karena kita di sini bertanggung jawab dan kita harus adil dengan teman-teman kita. Jadi kalau kita merusakkan barang itu ya harus memperbaikinya. Bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya mengganti buku yang rusak itu sama dengan memberi kesempatan yang sama kepada anggota perpustakaan lain untuk membaca buku tersebut juga. Selanjutnya yaitu menjaga ketertiban selama berada di perpustakaan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Iya, adik-adik. Sikap tersebut sesuai dengan sila keberapa? Nah, menjaga ketertiban ini sesuai dengan sila kelima juga. Ya, kenapa menjaga ketertiban itu sesuai dengan sila kelima? Karena ini dapat memanfaatkan perpustakaan dan dapat memberi kesempatan yang sama kepada anggota perpustakaan lain untuk mereka itu bisa nyaman berada di perpustakaan, adik-adik. Jadi kita harus saling menjaga dan saling mematuhi tata tertib yang ada di perpustakaan. Yang keempat, ikut serta menjaga kebersihan perpustakaan dengan cara kerja bakti bersama anggota perpustakaan lainnya. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Iya, adik-adik. Nah, sikap tersebut itu sesuai dengan sila ketiga. Karena ketika kita bekerja sama-sama ya, atau kerja baktinya bersama-sama, itu berarti akan terwujud persatuan. Nah, di sini sesuai dengan sila ketiga. Jadi dengan kerja bakti bersama akan menggalang rasa persatuan anggota perpustakaan. Adik-adik yang hebat, apakah kamu pernah melakukan sikap adil terhadap keluarga? Coba buatlah cerita tentang sikap adil yang pernah kamu lakukan, adik-adik. Buatlah cerita dalam 3 paragraf saja. Tuliskan terlebih dahulu pikiran pokok dari setiap paragrafnya. Nah, di sini Kak Citra memberi contoh tentang sikap adil dalam keluarga. Yang Kak Citra warnai hitam ini, yang Kak Citra tulis tebal ini adalah pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Ya, contohnya seperti ini. Aku sangat menyayangi adikku. Usianya yang ada di bawahku membuatnya tidak bisa lepas dari pantauanku. Dia adalah tanggung jawab keduaku setelah diriku sendiri. Dia juga teman bermainku. Aku selalu membagi segala sesuatu dengan adil. Misalnya saja saat menggunakan mainan. Meski adikku lebih muda, hak kami sama. Walau kadang kami berebut, sering aku sengaja mengalah demi adikku tersayang. Sikap adil menambah kasih sayang. Bersikap adil terhadap adik membuat aku semakin sayang kepada adikku. Adikku adalah saudara yang harus kusayangi. Ini contoh dari cerita tentang bersikap adil. Adik-adik bisa membuat cerita yang lain berdasarkan pengalaman kalian bersikap adil terhadap keluarga kalian. Diambil dari mikirbae.com. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 4 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya.
tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.